Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Slambar TV? Senang sekali tentu saya Iqbal kembali hadir untuk Anda dalam program Up to Date, berikan info terkini. Pemirsa, seperti biasa kita akan memberikan informasi-informasi terupdate untuk semua di rumah dan juga pastinya bersama narasumber kita yang begitu luar biasa sekali. Dan kali ini saya sudah bersama narasumber kita yaitu Bapak Haji Taufik Siswanto SEMM. Beliau merupakan Ketua DPC Demokrat Kota Lubuk Linggau. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Pak Taufik Siswanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, hari sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi meskipun banyak sekali kegiatan, aktivitas, jadi kita masih sempat berbagi ya untuk pemirsa yang ada di rumah tentunya. Baik Pak Taufik Siswanto, saya bilang Pak Taufik aja ya, saya sapa ya. Jadi pemirsa, hari ini kita akan mengenal lebih dekat sosok seorang tokoh politik yaitu Pak Haji Taufik Siswanto, dan ini Ketua DPC Demokrat Lubuk Linggau. Waduh, kalau membahas masa politik tentunya kita tuh butuh waktu yang berhari-hari. Tapi kali ini kita akan membahas Pak Taufiknya sendiri. Kita akan mengenal lebih dekat Pak Taufik ini sebenarnya sejak kapan sih mulai mencintai nih atau mendalami dunia politik? Terima kasih. Yang pertama, saya harus mengucapkan apresiasi pada hasil TV, Star Kru dan sebagainya. Baik. Karena ini kesempatan yang baik buat saya setelah menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kota Lubuk Linggau. Saya sedikit menceritakan kenapa saya tertarik di dunia politik. Pada pemilu 1994 atau 95, saya masih kuliah di Yogyakarta. Waktu itu baru 3 partai politik, Golkar, PDIP, dan P3. Di situ saya sudah melihat bahwa politik ini sebenarnya ini dalam hati saya bisa dengan paradigma yang santun dan sopan. Kenapa? Seperti biasa dari dulu saya masih SMP, SMA, bahwa politik itu kejam. Karena dikatakan kejam itu sampai istilah masyarakat awam maupun masyarakat yang rakyat Indonesia khususnya bahwa sanggup membunuh kedua orang tua. Ini saking kejamnya itu politik. Ya. Tapi berjalannya waktu, setelah saya selesai kuliah, saya pulang ke Lubuk Linggau. Saya ada beberapa usaha di wira swasta. Pada 2021 Demokrat ini berdiri. Berdirilah Partai Demokrat pada tahun 2001. Itu dipimpin oleh Pak SBY. Saya belum terjun ke dunia politik. 2022 saya pernah membaca salah satu buku, waktu itu karangan saya lupa, tapi buku itu mencerminkan politik yang santun. Nah, saya baca ternyata bisa paradigma bahwa politik itu kejam, bahkan sanggup membunuh kedua orang tua, misalnya yang kejamnya. Ternyata saya baca buku itu bahwa politik itu bisa santun. Nah, disitulah saya mulai pertama terjun dan ikut serta pada kepengurusan Partai Demokrat Kota Lubuk Linggau. Karena 2001 itu pemekaran antara Musirawas dan Kota Lubuk Linggau. Saya belum masuk ke kepengurusannya. 2002 saya masuk ke kepengurusan. Alhamdulillah 2004 saya belum mencalonkan. Karena bagi saya belum siap. Tapi 2009, ini singkat ceritanya, saya mencalonkan untuk menjadi kandidat
pemilihan legislatif di Kota Lubuk Linggau di Dapil 4, yaitu Timur 1, Timur 2. Baik. Alhamdulillah saya langsung terpilih ini, Mas Iqbal. Langsung terpilih, dan sampai sekarang saya sudah 3 periode di DPRD Kota Lubuk Linggau pada partai yang sama dan dapil yang sama. Baik. Saya domisili di Lubuk Linggau Utara, Kedanga 2. Keluarga besar saya mayoritas di barat. Di barat. Jadi kalau istilah kami yang kuliah merantau ini adalah dapil yang saya calonkan ini, yaitu dapil saya merantau. Baik, waduh. Jadi tidak terasa sudah 3 periode menjabat sebagai anggota DPRD Kota Lubuk Linggau, dan ini artinya tingkat kepercayaan daripada warga atau pemilih ini benar-benar mereka merasa ini benar-benar amanah. Mungkin bisa seperti itu, Pak ya. Nah, Pak Taufik, tentunya menjadi seorang politikus dan juga sebagai anggota DPR itu bukan hal yang mudah nih ya. Karena di satu sisi kita harus mampu menjalankan daripada visi dan misi. Nah, kalau melihat daripada ke belakang, yang menjadi tolak ukur Pak Taufik bisa mencalonkan diri, memberanikan diri masuk ke wilayah lain yang notabene-nya itu di utara, bahkan keluarga di barat, tapi memberanikan diri untuk masuk ke timur nih. Ini kok bisa nih? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan Mas Iqbal ini sebenarnya pertanyaan yang menantang, tapi jawabannya nanti yang membuat saya asik. Baik. Jadi saya masuk di partai tahun 2002. Baik. 2004 saya belum mencalonkan. 2009 saya sudah siap untuk mencalonkan. Tapi pada posisi saya waktu itu hanya di pengurusan ketua Bapilu. Ketua Bapilu. Ya, jadi di timur itu ada urutan untuk mencalonkan, yaitu yang pertama itu ketua partainya waktu itu Rizal, terus nomor 2 itu perempuan bendaharanya, nomor 3 ini rekan saya Isna ini, saya dapat nomor 4 waktu itu. Baik. 2009 Itu sama-sama dapil timur ya? Iya, dapil timur semua. Kebetulan waktu itu di dapil baratnya Ibu Yekti Oktarina Prana, istri wali kota sekarang, itu di barat. Jadi 2009 itu Demokrat mendapatkan 2 kursi. Baik. Saya di timur dan Ibu Yekti Oktarina di barat. Jadi benar-benar apa ya, bukan hal yang mudah ya Pak ya. Iya. Nah, kalau untuk di kepengurusan daripada DPC Demokrat sendiri, kita tahu bahasanya seorang Taufik Siswanto itu bukan hadir langsung menjabat sebagai ketua. Ya, artinya ini pun baru menjabat ketua baru-baru ini. Iya, betul. Dan kita akan membahas siapa sebenarnya Taufik Siswanto ini. Kok bisa langsung melejit namanya menjadi ketua DPR dan bahkan sekarang bisa menjabat sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kota Lubuk Linggau. Baik, sesaat lagi kita akan melanjutkan bincang saya kita bersama Bapak Haji Taufik Siswanto. Tetap bersama kami hanya di Up to Date, berikan info terkini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita lanjut lagi untuk berbincang santai bersama Ketua DPC Demokrat Kota Lubuk Linggau, Bapak Haji Taufik Siswanto. Pak Taufik, saya begitu tertarik melihat daripada perjalanan karir Pak Taufik ya. Dari 2021 Demokrat hadir di Indonesia, kemudian Pak Taufik bergabung di 2022, 2002 maksud kami, dan kemudian di 2009 memberanikan mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan hingga saat ini masih bertahan. Sebenarnya dari awal bergabung di Demokrat nih, ini kan posisi di apa sih nama dapil tadi ya? Iya, dapil. Di dapil tadi ya, posisi divisi dapil. Kemudian bisa naik menjadi ketua DPC ini mulai dari mana nih step by stepnya? Oke, terima kasih. Sebenarnya ada satu cerminan saya dalam hal
kita mau menduduki struktur itu memang harus dimulai dari bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan terlalu ambisius untuk menduduki pimpinan dan sebagainya. Saya contohkan, saya hadir sekarang sebagai ketua DPC itu berbagai tingkatan yang Mas Iqbal sampaikan tadi. Baik. Salah satunya saya dari ketua Bapilu, terus 2 periode menjadi sekretaris DPC. Mulai dari sekretaris Ya. ya. Ketuanya Ibu Yeti Oktaviana Prana. Mhm. Periode kedua Ibu Yeti mencalonkan lagi untuk ketua DPC, saya tetap sekretaris. Baik. Dan waktu itu saya tidak punya ambisi karena momennya, kenapa? Bagi saya kesempatan itu hadir pada saat yang tepat. Baik. Nah, inilah saat yang tepat saya memimpin Demokrat Kota Lubuk Linggau ini sebagai ketua DPC, dan alhamdulillah saya mempunyai pengalaman yang cukup ya, dari mulai kepengurusan sampai saya di DPR. Baik. Dari 2 kursi 2009, 4 kursi 2014, dan waktu itu saya menduduki unsur pimpinan di DPD Kota Lubuk Linggau, yaitu menjadi wakil ketua 1 DPD Kota Lubuk Linggau, itu mendapat 4 kursi. 2009 turun menjadi 3 kursi. 3 kursi. Nah, inilah nanti harapan-harapan ke depan ya, apa strategi dan sebagainya, nanti mungkin Mas Iqbal menanyakan hal-hal tersebut. Ini akan saya paparkan sesingkat-singkat mungkin, tapi target insya Allah di 2024 nanti Demokrat akan berjaya kembali. Baik. Tentunya harapannya semoga banyak kursi yang bisa diduduki ya. Baik, Pak Taufik. Kalau menurut Pak Taufik sendiri, pandangan Pak Taufik melihat daripada dunia politik yang ada di Kota Lubuk Linggau ini seperti apa? Apakah sama kejamnya dengan yang Pak Taufik katakan di awal? Iya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat politik di Kota Lubuk Linggau ini sebenarnya dinamis, biasa saja. Ya. Nah, ini kadang ya kita ini namanya kepengurusan, struktur di organisasi partai politik ini kan arah kiblatnya kan DPP, DPD dan DPC sebagai Demokrat. Kalau panas di pusat, tentu di bawah kadang panas juga. Tapi kalau untuk Kota Lubuk Linggau, karena saya ini lahir dan besar di Kota Lubuk Linggau, ya, alhamdulillah kalau ditanya perpolitikan di Kota Lubuk Linggau ini dinamis dan masyarakatnya memahami itu, dan silaturahmi antara partai politik dan sebagainya sepertinya memang sudah menjadi tradisi adat bahwa kenyamanan ataupun kondusivitas ya, kondusifnya suatu daerah itu tergantung dari masyarakat. Baik. Jadi memang kalau untuk Lubuk Linggau sendiri ini bisa dikatakan dinamis ya. Ya. Baik Pak Taufik. Kalau DPC ini artinya di bawahnya ada DPK, Dewan Pengurus Kecamatan, atau Ya. apa nih kalau kita di PAC. PAC. Baik. Nah, bagaimana nih seorang sebentar sebelumnya kita dilantik di kapan nih Pak dilantik? Kemarin kita muscapnya serentak di Kota Palembang. Baik. Tapi setelah itu fit and proper test karena masih suasana pandemi, ya kita hanya virtual ya. Dan itu momennya di tahun yang ini. Tahun ini di bulan Februari kemarin sudah. Baik, artinya masih wangi banget, harum banget ya. Baik, sebagai ketua DPC, dan ini artinya ada daripada apa tadi untuk kecamatan apa namanya? PAC. Bagaimana seorang Pak Taufik nih yang selama ini kan hanya menjabat sebagai sekretaris.
mungkin sudah sering berhubungan berkoordinasi terhadap teman-teman yang ada di PAC. Iya. Nah, setelah menjadi ketua terpilih saat ini, apakah komunikasinya lebih meningkat lagi atau ada strategi khusus nih untuk tetap mempertahankan koordinasi terhadap teman-teman di PAC sendiri? Ya. Ini yang menjadi target saya setelah saya terpilih menjadi ketua DPC Partai Demokrat Kota Lubuk Linggau. Saya mulai menyusun struktur kepengurusan beserta jajaran yang ada, karena ini sudah masuk pada verifikasi parpol dari tingkat pusat sampai ke daerah. Tentu yang pertama saya konsolidasi. Baik. Konsolidasi ketingkatan di bawahnya DPC ini tingkatan Kota Lubuk Linggau, ada lagi di bawahnya PAC, di bawah PAC ranting. Ya. Jadi ini yang harus saya benahi dari alat peraga seperti pelang nama, terus kantor, ya, terus konsolidasi. Saya mempunyai target nanti pada kepengurusan ini kita mencari baik itu kader maupun simpatisan maupun nanti tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda untuk sama-sama bergabung di Demokrat. Dan siapapun yang nanti siap dan mau membesarkan partai ini, tentu yang paling utama saya merekrut sebagai ketua DPC ini, merekrut yang mau mencalonkan untuk menjadi anggota legislatif. Yang pertama harus bersinergi dengan masyarakat. Baik. Itu yang paling penting. Jadi mereka harus salah satu tokoh masyarakat. Iya. Yang disegani, mumpuni, dan tidak menutup kemungkinan tokoh-tokoh pemuda yang kita rekrut. Yang pasti dia potensial dan mau berusaha, berdoa, bahkan tadi saya sampaikan harus bisa terjun ke masyarakat. Seandainya nanti memang takdirnya untuk jadi anggota DPRD, ya dia harus bisa terjun ke masyarakat. Karena apa? Kita anggota DPRD ini menjadi catatan saya, ya. Sudah berbuat saja, belum tentu kita mendapat pandangan yang positif. Respon baik. Apalagi tidak berbuat. Baik. Nah, kalau untuk di Demokrat sendiri nih Pak, untuk di posisi saat ini di periode kepemimpinan Pak Taufik ya, apakah lebih mengutamakan teman-teman pemuda atau milenial nih? Kita tahu tahun ini merupakan tahun milenial. Apakah sudah bermunculan nih calon-calon kader-kader yang akan masuk atau bergabung di Demokrat? Ya, terima kasih. Ini salah satu platform dan target juga oleh DPP. Ini karena seperti kita ketahui, Mas Ahaye ini ketua umum kami. Iya. Ini beliau sangat concern dengan kaum milenial. Iya. Pemuda-muda. Jadi mereka menargetkan kalau bisa di pengurusan itu jangankan 50%, lebih dari 50% pun kalau memang pemuda-pemuda Kota Lubuk Linggau ini pengen bergabung, ya tentu kami welcome. Ya. Sangat concern itu. Karena apa? Ini salah satu ciri khas Partai Demokrat. Ya. Merekrut kaum milenial ini dari tingkatan sampai bawah. Karena memang ini lagi masanya. Ya. Baik. Dan pemirsa, kita akan membahas kembali kesiapan daripada Partai Demokrat Cabang Lubuk Linggau. Ya. Tentunya dalam menghadapi persiapan di tahun 2024, kita tahu 2024 adalah tahun yang begitu ditunggu-tunggu. Ya. Dan bagaimana kesiapan daripada pengurus DPC Demokrat Lubuk Linggau? Sesaat lagi kita akan kembali untuk Anda. Tetap bersama kami hanya di Up to Date, berikan info terkini.
Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date dan kita melanjutkan perbincangan santai kita bersama di sore hari ini, Pak Taufik. Ya. 2024 sudah di depan mata dan ini adalah momentum yang paling ditunggu-tunggu untuk para politikus-politikus, apalagi untuk para partai ini ya. Untuk kesiapan daripada Demokrat nih untuk Kota Lubuk Linggau khususnya, apakah sudah ada bakal calon nih yang akan kita keluarkan? Kalau kata orang Linggau nih oncaknya. Nah, apakah sudah ada oncaknya nih dari Demokrat yang akan ditampilkan kepada khalayak ramai tentunya? Ya. Silakan. Terima kasih, Mas Iqbal. Ini pertanyaan yang sebelum saya hadir di sini sudah saya bayangkan. Ini pasti menjadi pertanyaan oleh Linggau TV Baik. khususnya. Jadi saya tadi sedikit menyinggung bahwa ketika saya terpilih menjadi ketua DPC Partai Demokrat Kota Lubuk Linggau ini, target saya ini karena saya pernah duduk di unsur pimpinan DPD Kota Lubuk Linggau, saya mempunyai strategi, ya. Strategi jitu tadi yang disampaikan Mas Iqbal. Kalau bahasa Linggau ini oncak-oncaknya dikeluarkan, ya. Nah, untuk mengeluari kader, simpatisan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan siapapun masyarakat Kota Lubuk Linggau yang ingin ikut serta mencalonkan pemilihan di legislatif nanti, ya, asalkan memenuhi syarat, ya tentu yang pertama kita rekrut untuk mengembalikan kepercayaan, mengembalikan kejayaan Partai Demokrat ini. Yang pertama kita seleksi, Mas Iqbal, orang yang potensial. Kenapa saya sampaikan orang yang potensial? Karena dari sini nanti tercermin sudah potensial, sudah punya kemauan. Karena kalau tidak ada kemauan nanti dia hanya mencalonkan saja, tidak ada niat atau keinginan yang menggebu-gebu. Terus yang paling penting daripada itu, dia harus bisa dan harus mau nanti menandatangani fakta integritas. Baik. Gitu. Karena ini bukan untuk partai, partai saja. Tapi nanti misalkan fakta integritas itu ketika jadi, mungkin takdirnya untuk jadi anggota DPR Kota Lubuk Linggau, siap untuk mengemban amanah ini dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, kalau untuk pemilu kada sendiri untuk Kota Lubuk Linggau tentunya kita tahu kita harus ada wajah baru, ya, karena memang posisi Pak Wali Kota memang sudah tidak, bukan masanya sudah berakhir. Apakah dari Demokrat sudah ada nih bau-baunya, atau mungkin ketuanya langsung dia bakal nyalon, atau bagaimana Pak? Ini sebenarnya ada juga yang menyampaikan seperti ini. Kalau dari pengalaman, dari kesiapan, ya mungkin sudah ada, sudah siap. Ya. Tapi kita harus mengetahui segala sesuatu itu ada proses. Baik. Ada proses, ada mekanisme, ya. Kenapa? Kami yang duduk di pengurusan partai ini paham. Untuk mencalonkan wali kota itu acuannya, tolak ukurnya kursi di DPR pada tahun 2024. Baik. Kan 14 Februari 2024 pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Di November baru pilkada. Jadi acuannya, cerminannya untuk mengusung kepala daerah itu harus dari cerminan kursi anggota DPRD 2024. Nah, kalaupun nanti suatu saat kita tidak mengetahui, kalau Demokrat ini nanti berjaya besar mendapatkan 6 kursi, tidak menutup kemungkinan
dari kader kami siapapun dia untuk mencalonkan sendiri. Karena 6 kursi ini merupakan tidak perlu berkoalisi sebenarnya dengan partai lain dan mencukupi 20% dari 30 kursi dewan yang ada. Jadi kita masih bakal menunggu dulu. Ya. Jadi untuk masa di rumah ditunggu aja kira-kira siapa kader dari Demokrat yang akan muncul gitu ya. Baik Pak Taufik, seperti biasa tentunya ya, di akhir segmen kita mempersilahkan untuk Pak Taufik memberikan mungkin harapan atau juga himbauan atau mungkin informasi terupdate untuk pemirsa di rumah tentunya. Kami persilakan. Oke, terima kasih karena ini memang momen untuk saya sekaligus mensosialisasikan Partai Demokrat di Kota Lubuk Linggau sesuai dengan jargon bahwa Demokrat peduli dan melindungi masyarakat. Saya mempunyai semacam visi misi lah ketika terpilih menjadi ketua DPC Partai Demokrat, yaitu karena saya lahir dan besar di Kota Lubuk Linggau ya, target saya juga memang sesuai dengan pengalaman ya, agar Lubuk Linggau ini ada estafet dari kepemimpinan sebelumnya, yaitu Nan Suko pada 2 periode. Kita melihat pembangunan dan sebagainya ya. Alangkah baiknya nanti kalaupun ada dari kader Demokrat yang bisa bertarung, dan yang paling penting daripada itu niat nawaitu kita ikut pencalonan ini bukan serta-merta untuk memperkaya dan sebagainya, tapi lebih kepada membesarkan dan cinta kepada Kota Lubuk Linggau, baik itu di sisi pembangunan ya, dari sisi sosial dan kebudayaan dan sebagainya. Ini yang paling penting, karena bagi saya ya, menjadi pimpinan itu bukan suatu target siapapun, tapi ketika punya niat yang baik, yang tulus untuk membesarkan dan melihat pembangunan yang melesat di Kota Lubuk Linggau ini, itu merupakan istilahnya kepuasan seandainya Partai Demokrat itu yang memimpin di Kota Lubuk Linggau ini. Nah, ini tentu kita juga harus melihat ketika peluang itu ada kepada orang lain, partai lain dan sebagainya. Kalaupun orang tersebut lebih mumpuni dan sebagainya, ya harus kita dukung seperti itu. Jadi dalam politik ini tidak ada teman sejati, tapi tidak ada juga lawan abadi, seperti itu. Baik, terima kasih untuk Pak Taufik ya. Akhir katanya ternyata tidak ada teman sejati dan namun tidak ada musuh yang abadi. Waduh, ini keren banget, motivasi banget ya. Rambut aja sama hitam ya Pak ya, tapi kita tetap berhati-hati ya. Terima kasih untuk Pak Taufik Siswanto, tentunya selamat atas terpilihnya sebagai Ketua DPC Demokrat Lubuk Linggau. Semoga bisa membawa nama Demokrat atau Partai Demokrat ini lebih baik lagi dan bisa membawa kejayaannya untuk di tahun 2024. Dan kami tentunya sebagai warga Kota Lubuk Linggau siap mensupport ya Pak ya. Kami pasti siap mendukung untuk Partai Demokrat untuk semakin berkembang berjaya pastinya. Dan untuk masa di rumah, terima kasih banyak untuk kebersamaannya di hari ini. Saya pembawa acara pamit undur diri dan juga penasumber. Tentunya tetap terus saksikan up to date, berikan info terkini hanya di Slambar TV, punya kita Gale. Terima kasih untuk Pak Taufik, terima kasih kita semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.